Meta AI, benarkah umat Islam di Indonesia saat ini kebanyakan paranoidnya sama liberal? Sampai-sampai liberal jadi momok di kalangan Muslim konservatif. Padahal di era kejayaan Islam, liberal dicerna dalam point of view atau VOP yang berkonotasi positif, yakni kebebasan mencari ilmu, menulis penelitian, dan mendalami hasanah ilmu dari semua peradaban. Apakah faktor ketakutan dan Farno itu yang membuat peradaban Islam saat ini jadi terbelakang? Meta AI menjawab, benar bahwa umat Islam di Indonesia mengalami perubahan persepsi tentang liberalisme. Awalnya, liberalisme dianggap sebagai konsep positif yang mendorong kebebasan berpikir, mencari ilmu, dan mengembangkan pengetahuan. Namun, beberapa faktor menyebabkan perubahan persepsi ini. Faktor internal. 1. Pengaruh ideologi konservatif yang kuat dari luar negeri. Oh, itu yang disebut paham transnasional, kawan. Kehadiran gerakan Islam transnasional yang memperkenalkan pemikiran anti-liberal. 3. Persepsi bahwa liberalisme bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Padahal di Islam juga ada apalah yatafakkarun, ulul albab, macam-macam ya. Apalah yatadabbarun gitu-gitu. Faktor eksternal. 1. Globalisasi dan perubahan sosial yang cepat. Itu kita kadang-kadang umat Islam kagak bisa tuh mengejar karena teknologi udah dikuasain. Jujur itu secara jujur kita akui ya, Barat lebih maju untuk hal itu. 2. Kekhawatiran tentang pengaruh Barat dan sekularisme tuh kan. Kita tuh melihat Barat dan sekularisme sebagai ancaman, padahal kita ambil aja dulu, kita terapin. Kita jangan takut akidah kita tergerus, kita belajar. 3. Konflik politik dan ekonomi yang memicu ketidakpastian. Nah ini nih, konflik politik dan ekonomi di mana-mana. Dampaknya, 1. Pemikiran konservatif menjadi dominan. Untuk biasanya di negara-negara berkembang dan istilahnya kuatnya nilai-nilai agama, nih konservatisme menjadi dominan. 2. Keterbatasan kebebasan berpikir dan berekspresi. Nah, 3. Keterlambatan perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Ini di Barat saja segala hal-hal yang bau-bau dajjal dan sebagainya udah hilang. Udah sekarang di kita masih sekarang masih aja. 4. Meningkatnya intoleransi dan konflik sosialnya itu udah pasti dah. Kalau negara yang masih kuat konservatifnya pasti kayak gitu tuh, konflik sosial dan intoleransi. Solusi 1. Dialog terbuka antar kelompok konservatif dan liberal. Nah ini penting nih, kita tukar menukar. Jadi jangan takut kalau kita terpengaruh, tergerus akidah kita. 2. Pendidikan yang mempromosikan pemikiran kritis dan toleransi. Itu tuh critical thinking penting banget tuh. 3. Mengembangkan pemahaman Islam yang moderat dan inklusif. Sebenarnya jangan takut sama moderasi dan inklusif. Nggak akan lu hilang kesalehan lu, hilang iman lu gara-gara kayak gitu. Karena kan lu percaya diri lah bahwa lu kuat. 4. Mendorong kebebasan berpikir dan berekspresi. Itu kan, kalau lu kebebasan berpikir dan berekspresi, kemungkinan besar Islam tuh nyusul keterlambatan baik dari teknologi, dari peradaban. Insya Allah akan nyusul, tapi kayaknya sih lama. Sumber 1. Islam liberal, sejarah, konsep, dan praktik oleh Cak Nur. Gila ya, dari muda gue idola dia. 2. The politic Islamic law, local elites, colonial authority, and the making of the Muslims. Siapa tuh? State of Izzah Hussein. Siapa tuh, boleh tuh. 3. Indonesian dan Islam liberal oleh Ulil Absar Abdallah. Wah, dulu sempat pengen dibunuh nih sama
kaum konservatif. Oke, thank you.